Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Daeng Podcast. Nah, di Dimex ini selalu memberikan edukasi dan informasi tentang terkait dengan bisnis trading forex. Nah, untuk hari ini kita sudah kembali beraktivitas seperti biasa, melakukan podcast yang biasa kita lakukan, baik itu dari kantor pusat ataupun di cabang-cabang lain. Jadi untuk itu kita mengadakan podcast ini lagi. Nah, hari ini saya ditemani salah satu orang yang spesial ya untuk di dunia trading sendiri. Dimana sebelumnya beliau ini sudah menggeluti trading forex dari broker mana saja, sehingga sampai dari saat ini beliau sudah mempunyai komunitas ya seperti itu. Nah, perkenalkan dulu Pak dengan Pak Andy ya. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andy. Ya. FX. Kalau nama lengkapnya sebenarnya Andi Irwan Arsyad. Dari Bugis ya. Tapi tidak nyambung. Kamu Pak. Oh, iya. Oke. Jadi kenapa saya tertarik di bisnis ini Pak? Ya. Jujur saya basicnya sebenarnya di perbankan. Perbankan. Ya. Yep. Kurang lebih 17 tahun. Alhamdulillah dari situ saya banyak belajar. Iya. Dan kemudian mungkin saya ada di level titik jenuh namanya. Drop ya. Iya. Jadi saya mencoba kira-kira bisnis apa yang saya bisa geluti. Bebas waktu. Yep. Akhirnya saya ketemu salah seorang teman trader. Itu dia banyak memberi informasi saya tentang trader. Nah, dari situ saya mulai belajar Pak. Awalnya waktu di Makassar itu saya masih kurang familiar dengan trading forex. Iya. Masih awam-awam iya. gitu kan. Nah, terus saya harus mau belajar di mana ini? Iya, akhirnya saya coba keluar Jawa, keliling cari untuk berguru aja Pak. Ya. Nah, untuk menambah ilmu ya. Betul. Dari proses saya belajar ke sana kemari Pak, saya coba berinisiatif kalau saya buat komunitas. Ya. Awalnya sih komunitasnya ini lebih ke silaturahmi. Silaturahmi. Ya, jadi bukan langsung bahwa kita buka kelas privat apa. Ya. Jadi lebih ke silaturahmi sesama trader. Nah, saya lihat antusiasnya teman-teman di sini. Ya, di Makassar. Iya, di Makassar. Dengan hadirnya, oh ya saya lupa nama komunitas saya itu Pak, Tabecoy Community. Ya, Tabecoy. Nah, jadi teman-teman komunitas yang beliau bangun ini dari awal sampai akhirnya bisa mengembangkan ya komunitas beliau di Makassar dengan nama Tabecoy. Nah, Tabecoy ini sebenarnya dari tahun berapa sih Pak kita kembangkan? Ya, kalau Tabecoy sendiri community itu sejak 2017 Pak. 2017 itu mulai dibentuk. Nah, dari situ saya banyak belajar. Akhirnya saya coba dengan beberapa saya komunikasi dengan teman-teman trader di Makassar yang cukup dekat dengan saya coba gimana kalau kita buat komunitas. Nah, teman-teman responnya luar biasa Pak. Bilang, ayo sama-sama. Akhirnya muncullah namanya Tabecoy. Jadi karena munculnya kata Tabecoy itu lebih daripada kultur. Saya mencoba bagaimana membawa ciri khas dari Makassar. Makassar asli Sulawesi, betul. Nah, untuk Tabecoy sendiri ini sudah sejauh mana sih Pak untuk dari segi edukasinya? Dengan komunitas memang fokusnya ke edukasi. Betul. Dibandingkan mengumpulkan trader ya. Jadi komunitas ini dibentuk hanya untuk memberikan edukasi kepada bagi yang mau transaksi. Nah, ini pengembangan dari Tabecoy Community sudah sampai di titik apa nih Pak? Kalau alhamdulillah sampai sekarang Pak sebenarnya masih lebih ke umum ya, lebih ke basic. Jadi basic. Yang pertama kita lebih utamakan itu bagaimana teman-teman yang baru yang mau belajar, yang lebih kepada pemula, lebih kepada bagaimana mereka bisa memahami basic ilmu trading seperti itu sendiri. Jadi lebih kepada mindsetnya Pak. Mindsetnya. Kenapa jadi banyak orang terjun di bisnis ini? Pertama itu lebih kepada hanya melihat profit doang. Padahal ada yang mereka lupa, itu resikonya. Nah, ini yang kita coba paparkan bahwa ini bisnis memang potensinya besar, tetapi harus juga punya
batasan ya. Risiko. Nah itu yang saya coba terus desas-desuskan di grup, bagaimana teman-teman bermindset bahwa trading itu yang seperti ini loh. Jangan hanya melihat keuntungannya aja, tapi bagaimana mereka bisa hidup dari bisnis ini. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Nah, yang mau saya tanyakan lagi nih, Master. Siap. Master aja ya. Master, Pak. Ya, namanya edukator pasti master kan. Kalau dari tingkat edukasinya kan ada yang personal trading, mungkin ada yang sampai dari basic hingga advance kan master kan. Nah, tapi kalau dari segi edukasi kita sudah bahas tadi. Kalau pandangan Master Randy ini terhadap broker-broker yang dari luar itu seperti apa sebenarnya? Dan kenapa Master Randy FX ini memilih Didymex sebagai sandaran baru untuk mengedukasi masyarakat yang awal, yang pemula ini? Ya, terima kasih. Jadi gini, saya cukup banyak banyak jam, boleh dikatakan jam terbang. Iya, jam terbang ya. Pengalaman pakai broker luar. Ya. Memang sih dari segi kemudahan, ya, lumayan memberikan kemudahan untuk kita yang mudah banget sih sebenarnya. Jadi awal mulanya kan saya banyak main broker luar. Ya. Singkat cerita, saya dapat broker yang gagal bayar. Gagal bayar ya. Dan nominalnya lumayan besar. Nah dari situ saya agak trauma, Pak, karena itu yang bersangkutan klien melapor. Jadi saya belajar dan dari situ saya harus cari broker yang benar-benar bisa membackup saya ketika misalnya terjadi gagal bayar. Kita tahu, Pak, kalau broker luar ketika terjadi gagal bayar kita bingung mau lapor kemana. Iya, kita tidak bisa kemana-mana, Pak, karena kan kita tidak tahu perusahaan yang dari luar ini legal di sana atau memang ilegal kan. Iya. Dari situ pengalaman itu saya coba mencari referensi dan dari teman beri informasi bahwa kalau kau mau mau kerjasama dengan broker dan punya izin, itu adalah Didymex. Jadi saya coba lagi cari informasi tentang Didymex. Nah, yang menarik dan bersinergi dengan saya punya visi misi di komunitas saya itu pertama, Pak, edukasinya. Ya. Itu yang bikin saya ini kayaknya memang bagus. Nah, itu alhamdulillah kenapa saya pilih Didymex. Selain itu, Pak, orang kan ketika ada klien pasti dia akan bertanya, ini depo WD-nya berapa menit, berapa lama. Nah, dari kecepatan kecepatan WD-nya itu seperti apa? Itu mungkin yang jadi menarik ya buat kita semua ya, Pak. Betul. Dan itu alhamdulillah ada salah satu klien saya baru-baru ini itu WD-nya enggak sampai 5 menit, Pak. Itu yang bikin saya ini yang saya harus bangun betul bagaimana teman-teman jangan selalu bermindset bahwa kalau mau cepat proses WD itu broker luar. Ternyata di broker dalam lokal yang ada izin Bapepti itu lebih ada. Lebih aman. Iya, lebih aman lah. Lebih aman, lebih cepat juga ya. Itulah Didymex, Pak. Iya, itu yang menarik saya lihat dari Didymex, Pak. Iya, siap. Jadi mungkin dari segi broker luar sampai broker kita masuk di Didymex, itu jadi visi misi kita di Didymex itu seperti apa untuk masyarakat yang ada di Makassar, Pak? Nah, terkhusus melalui komunitas kita Tabe Coin. Semoga saya sih harapannya ke depan semoga dengan saya bekerja sama dengan Didymex, visi misi saya di komunitas itu lebih orang bilang lebih terjalin lah atau lebih saya jadi ini ya. Lebih bisa, Pak. Lebih exciting lagi kepada Didymex. Istilahnya lebih bersinergi lagi. Tapi sebenarnya kalau kita pikir dari broker luar kita ke broker lokal seperti Didymex itu sebenarnya pandangan dari Master Andy itu cukup sulit kah atau lebih mudah dibandingkan dengan broker luar? Mungkin dari segi transaksinya atau biayanya
ataupun masalah transaksinya seperti apa. Kan kita sudah coba juga transaksi di DDMX kan. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi sebenarnya hampir sama, Pak. Bahkan ada lebih satu langkah lagi ke tentang DDMX itu masalah WD yang saya bilang. Lebih cepat dari broker luar. Iya. Iya, karena terus terang ada juga broker luar, saya maaf ya, saya tidak sebut bendera karena kurang etis, Pak. Iya. Ada broker luar itu harus menunggu sampai 4 jam. 4 jam. 4 jam. Nah, Kenapa itu harus nunggu 4 jam? Ya begitulah mungkin prosesnya, Pak ya. Halo. Jadi ya tanda kutip ya, artinya untuk itu saya belum terlalu memahami, tapi yang paling menarik untuk saya di DDMX itu adalah WD-nya. Selain dari izin yang legalitasnya, Pak ya. Itu yang makanya ke depannya saya berharap semoga dengan saya bisa kerjasama dengan ada di bawah bendera DDMX, komunitas saya lebih berkembang lagi, Pak. Siap. Nah, jadi untuk pesan dari Master Andy ya, untuk teman-teman yang masih masih habitnya ke broker luar, mungkin bisa berpikir 2 kali. Nah, kan sudah disampaikan juga tadi bahwa kenapa komunitas Tabe Choi ini masuk di DDMX, karena komunitas Tabe Choi ini lebih menyukai masalah legalitas, kemudian kecepatan penarikannya juga, serta edukasinya juga, itu yang sangat penting sebenarnya. Tetapi lain dari itu juga teman-teman juga harus memperhatikan ya, jangan juga kita lihat di DDMX ini broker lokal, jangan juga melihat itu ke tempat lain, karena tidak semua loh yang seperti di DDMX. Tidak semua yang ada di DDMX itu ada di tempat lain. Kenapa? Karena ya sistemnya mungkin berbeda. Jadi beda-beda bendera, beda ini juga seperti itu. Itu yang mungkin jadi habit Master Andy bisa kayak di DDMX ya. Ya mungkin dari Master Andy ada sepatah kata untuk broker yang trader-trader yang ada di luar yang masih pontang-panting lah di luar. Masih bingung nih, ini sebenarnya seperti apa sih di DDMX ini? Mungkin pandangan Master Andy terhadap DDMX. Iya, ini untuk pesan saya pribadi, Pak ya, untuk teman-teman trader yang sudah lama berkecimpung di broker luar. Ayo kita sama-sama di DDMX membangun relasi kita, membangun bisnis kita. Pertama yang mendasar saya sampaikan tadi bahwa broker lokal yang saya tahu di DDMX adalah salah satu broker yang transaksinya itu langsung dilempar ke bursa. Itu yang saya baru tahu ya setelah saya gabung. Makanya saya sangat berharap ke teman-teman trader, ayo jangan selalu berpikir bahwa broker lokal itu mahal. Tidak. Setelah saya masuk di sini itu ternyata murah. Ya. Saya sudah buktikan seperti itu. Ya, di DDMX ya murah ya. Jangan sampai dibilang wah kalau broker lokal ini banyak biaya-biayanya, ada pajak segala macam. Tidak juga semua, karena kan itu kan tergantung tergantung broker masing-masing sih sebenarnya. Dan kalau kita sudah sudah bergabung dengan broker lokal yang kita sudah dapati dari segi edukasinya dan lain-lain, itu kan lebih mudah dan lebih aman sih sebenarnya dibandingkan dengan broker yang ada di luar. Kita tidak kita tidak menjelek-jelekan broker luar, tidak. Tapi kalau misalnya kita mau lebih aman dan lebih pasti untuk keamanannya, ya sudah, kita kan tinggal di Indonesia, ya sudah, kita cari yang di Indonesia saja lah, Pak. Oke, mungkin cukup ya untuk hari ini. Kita akan bahas banyak tentang visi misi dari Tabe Choi di DDMX, tapi karena waktu tidak terlalu banyak, waktu kita terbatas, ya mungkin kita lanjut ya nanti, karena kan kita akan podcast nih. Setelah ini seterusnya nih. Ya jangan lupa juga untuk teman-teman untuk hadir ya sore ini di live thread ya. Kalau kita memang setiap hari edukasinya, setiap hari live thread, tapi kalau misalnya kita mau big live thread itu ada di hari Rabu sama hari Jumat. Nah kemudian itu untuk edukasi offline-nya, live thread-nya.
Nah, untuk kedepannya juga setelah itu kita akan juga melakukan edukasi online. Kemudian juga sinyal-sinyal yang kita berikan juga akan dilakukan setiap hari. Nah, untuk live Zoom ataupun edukasi online seperti live Instagram, YouTube, dan TikTok itu kan juga ada. Nanti kita akan sharing-sharing di sana. Jadi ikuti terus perkembangan yang ada di Dimax, dan jangan lupa untuk pilih Dimax untuk trading forex. Ya, mungkin ada sepatah kata dari Master Randy nih. Ya, saya cuma mengajak teman-teman trader, ayo kita sama-sama bertransaksi di Dimax. Ya. Alasannya sangat simpel. Pertama ya dari segi biaya itu lumayan murah, dan kita biasanya trader kan biasa bertanya berapa spreadnya, ada swapnya kah, atau berapa cascomnya. Nah, saya melihat sendiri di Dimax itu lumayan terjangkau Pak. Ya. Itu. Dan yang paling menarik itu masalah WD-nya Pak. Sangat ekstrim saya bilang, 5 menit. Ya, itulah keunggulan dari setiap broker ya Pak. Ya. Tapi ya kenapa harus di Dimax ya, karena kan sudah terbukti. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya kita mau trading di Dimax itu kita free swap ya untuk beberapa hari sebelum transaksi, setelah transaksi maksudnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang khawatir ada swap ini nggak bisa bermalam, sampai begitu, karena kita di Dimax juga ada free swap. Gitu. Oke, kita tutup untuk hari ini. Terima kasih banyak Master Randy atas perbincangan hari ini. Yang mudahan di Dimax Master Randy bisa mengembangkan ya edukasi bersama Tabecoy Community ini. Dan bisa membantu masyarakat yang ada di Makassar, kemudian juga yang dari luar untuk bisa expert di bisnis ini. Oke, terima kasih. Salam profit untuk semua. Saya Randy Rahmatullah. Saya Andy FX. Dimax Broker juga.